Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Channel Fadila Anwar. Saya dari kelas 21 MNJ Gabungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Materi ke-14, hukum bisnis. Nah, kepailitan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang debitur yang telah jatuh tempo. Yang dinyatakan kepailitan itu siapa saja yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan, badan hukum, baik yang berbentuk PT, firman, koperasi, perusahaan negara, dan harta warisan, dan setiap wanita bersuami istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau perusahaan yang mempunyai kekayaan sendiri. Nah, seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh plen pengadilan niaga. Pihak yang dapat menyatukan permohonan agar seorang debitur dapat dikatakan pailit adalah debitur sendiri, kreditor, kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, dia juga tata cara permohonan pilotnya itu dia juga secara tertulis oleh seorang advokat dalam pasal 6 UU nomor 37 tahun 2014 ditentukan bahwa peniteria pengadilan telah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon, diberi tanda tangan buku tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak atau permohonan dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilakukan paling lama 20 sejak permohonan didaftarkan ke paniteraan. Akibat hukum putusan kepailitan. Direktur kepailitan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurus harta benda tersebut beralih tangan ke tutor atau badan harta peninggalan. Tidak semua harta bendanya yang akan beralih penguasa atau pengurusnya ke tutoran badai harta peninggalan, kecuali benda termasuk hewan, perlengkapan alat medis yang menggunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan lain yang digunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur dari kerjaannya sendiri hingga pengajian suatu benda atau jasa, upaya uang, tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawasan. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah. Berakhir kepailitan ada dua, yaitu perdamaian dan insolvensi. Penundaan kewajiban bayar hutang. Permohonan diakui oleh debitur atau kreditor kepada pengadilan dan oleh penasehat hukum sesuai dengan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang di debitur beserta surat bukti secukupnya. Prosedur permohonan penundaan kewajiban bayar utang. Dalam jangka paling lambat 3 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawasan dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan kreditnya. Pengurus wajib yang kedua, pengurus wajib mengumumkan keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita negara RI dan paling sedikit selama 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawasan. Dia akan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan wajib membayar utang tersebut dilakukan atau ditolak.
Permohonan penunda pembayaran utang yang dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari seperdua kreditor konkuren yang hadir dan mewakili sedikit 2/3 bagian dari seluruh ketagihan yang diakui. Nah, permohonan ini akan ditolak apabila adanya alasan yang mengkhawatirkan, bahkan selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditor-kreditornya. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.